Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Welcome to Podcast Diagnosis, Dialog Seputar Medis. Bersama saya dengan Aris Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering terabaikan, yaitu tentang dunia kesehatan gigi dari perawatan dasar hingga keahlian khusus dalam ortodonti. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia kawat gigi dan segala hal yang perlu diketahui tentang ortodonti. Bagaimana ortodonti bisa membantu memperbaiki susunan gigi dan senyuman kita. Atau mungkin kita ingin lebih tahu banyak tentang kasus-kasus yang sering dijumpai dalam praktik ortodonti. Simak terus ya, karena di episode kali ini kita akan bersama dengan seorang dokter gigi spesialis ortodonti yang akan menjawab semua pertanyaan seputar topik menarik ini. Yuk kita mulai. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan bahas nih lengkap tentang apa sih ortodonti itu bersama dengan Dr. Gigi Lenti Kanina, spesialis ortodonti yang berpraktek di RSPPN Sudirman. Perkenalkan narasumber kita, Dr. Gigi Lenti Kanina. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih dok ke pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan seputar ortodonti, dok. Untuk ortodonti sendiri, apa sih dok ortodonti itu? Lalu apa perbedaannya spesialisasi ortodonti ini dengan cabang kedokteran gigi lainnya, dok? Oke, makasih Mas Aris yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan apakah ilmu ortodonsi itu. Jadi dalam kedokteran gigi itu ada beberapa cabang ilmu perawatan. Nah, salah satunya fokus kita pagi ini adalah tentang ortodonsi. Jadi sebenarnya ortodonsi itu merupakan salah satu perawatan yang mendiagnose suatu kelainan baik dari hubungan rahang antara rahang atas dan bawah, kelainan tulang kranifasial, dalam hal ini kita fokusnya di dalam mulut, juga kelainan-kelainan dari posisi gigi tersebut. Jadi fokusnya dari ortodonsi itu kita mendiagnosis dan merawat dari posisi-posisi gigi yang salah, posisi gigi yang tidak pada tempatnya, juga hubungan dari rahang atas rahang bawah yang kurang oklusi atau kurang klop ya, kalau kita kurang klop, dan juga beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kadang bisa menyebabkan terjadinya maloklusi, atau kalau maloklusi itu orang awam bilang itu kelainan gigitan. Itu ortodonsi itu seperti itu. Jadi fokus dari ilmu ortodonsi. Oh, jadi singkatnya ortodonti itu merupakan suatu ilmu pada kelainan rahang gigi ya dok ya? Iya. Jadi gigi yang tumbuh itu dia berjejal, tidak sesuai dengan pada tempatnya, sehingga terjadi banyak kasus yang harus segera ditangani dok ya. Jadi kelainan itu sebenarnya berarti harus diperbaiki dok ya. Kalau misalkan tidak diperbaiki itu kenapa dok ya? Ya, sebaiknya memang kalau kita sudah berbicara masalah ortodonsi itu kan merupakan ilmu yang berhubungan dengan estetika ya. Kalau sudah berbicara estetika, kita kan hubungannya dengan penampilan, gitu loh. Penampilan yang di situ akan menimbulkan kepercayaan diri dari yang bersangkutan. Jadi kadang kelainan-kelainan dari posisi gigi, kelainan dari posisi rahang yang tidak benar sehingga menyebabkan disharmoni hubungan rahang, itu kadang menyebabkan rasa minder atau rasa kurang percaya diri dari yang bersangkutan. Dalam hal ini pasien yang rata-rata yang mengeluhkan datang ke klinik ortodonti itu seperti itu. Lalu dok, kasus-kasus yang sering kita temui dalam kasus ortodonti ini seperti apa aja dok ya? Misalkan nih, apakah giginya maju atau mundur atau seperti apa ya dok ya? Oke, jadi sebenarnya kasus-kasus ortodonsi itu banyak. Tapi rata-rata yang biasanya datang ke klinik kita itu rata-rata adalah kasus-kasus gigi berjejal atau gigi yang numpuk-numpuk
kemudian adanya renggang, gigi-gigi yang renggang, jarak. Kalau kita dalam istilah kedokteran itu gigi yang diastema, gigi yang renggang. Kemudian adanya gigitan yang tidak klop atau gigitan yang tidak sempurna atau gigitan yang mengalami mal atau kelainan. Jadi misalnya antara rahang atas rahang bawah itu bisa dia gigitannya terbuka, atau kalau dia dalam ilmu kedokteran gigi itu open bite, atau gigitannya itu silang, atau kalau dia dalam kedokteran gigi disebut cross bite, atau bisa yang tadi Mas Aris bilang gigi maju, atau kita kalau bilang tuh gigi yang protrusif, di mana perkembangan tulang rahang atas dan bawah itu tidak ada keseimbangan dalam pertumbuhan, itu bisa menyebabkan gigi maju atau protrusif. Demikian juga sebaliknya, atau ketidakseimbangan dari rahang bawah tumbuhnya melebihi dari rahang atas, atau lebih cepat tumbuhnya dari rahang atas sehingga menyebabkan gigi yang cameh, ya kalau orang bilang itu cameh, atau maju gigi dari rahang bawahnya daripada yang atas. Kemudian banyak juga kasus-kasus selain itu. Misalnya disharmoni rahang yang disebabkan karena maloklusi dari usia karena kebiasaan. Nah, itu kadang bisa menyebabkan kasus-kasus maloklusi di kemudian harinya. Seperti itu. Kalau untuk pola makan sendiri atau kebiasaan sehari-hari yang bisa mempengaruhi kesehatan gigi itu seperti apa sih, Dok? Oke. Masalah, jadi kita kalau udah berbicara masalah pola makan, mungkin kita juga bisa korelasikan dengan kebiasaan buruk, ya, bad habit. Nah, itu yang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya maloklusi atau kelainan gigitan, itu yang terjadi pada kasus ini misalnya terjadi karena faktor genetik, faktor turunan, kemudian faktor yang tadi kita jelaskan pertumbuhan rahang yang tidak optimal, dan juga terjadinya karena bad habit atau kebiasaan buruk. Nah, itu sekarang kalau kenapa pola makan juga berpengaruh akan terjadinya kelainan gigitan. Nah, sekarang kita tahu nih, zaman sekarang nih beda dengan zaman dahulu, ya. Zaman sekarang tuh kita lihat, ya, anak-anak kita tuh sekarang lebih banyak memakan makanan yang istilahnya serba dipermudah, memudahkan, misalnya makan yang di blender, kemudian kalau buah itu di jus, kemudian kalau makanan-makanan instan. Nah, itu pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya itu dengan keadaan makanan yang mengenakkan di pengunyahan kita, itu mengakibatkan kurangnya stimulasi dari pertumbuhan rahang itu sendiri. Jadi karena dia terlalu enak dengan mengunyah tanpa ada effort untuk menggigit, untuk mengunyah, akibatnya apa? Yaitu stimulasi dari rahang itu akan, stimulasi perkembangan, ya, itu akan berkurang. Beda dengan zaman dahulu, kita jarang menemui kasus-kasus zaman dulu akan terjadinya kasus-kasus seperti ini, Mbak Kosi. Karena orang dulu, terutama kita sering dulu waktu belajar, ya, bisa manusia-manusia purba itu jarang terjadinya gigi-gigi yang infeksi, gigi yang terpendam. Kenapa? Stimulasi rahangnya mereka itu penuh. Karena makanannya apa? Dia menggigit, mengunyah. Dia kan makanannya sebuah raw food, ya, makanan-makanan yang alami. Nah, sehingga apa? Menyebabkan stimulasi dari pertumbuhan rahangnya optimal. Sehingga kalau hubungannya dengan kelainan gigi apa? Kalau stimulasi rahangnya optimal, menyebabkan gigi-gigi itu tumbuh dengan sempurna. Karena apa? Ketersediaan dari ruang. Ketersediaan ruang, space untuk tumbuhnya gigi itu ada. Jadi tidak ada tuh gigi yang menumpuk atau gigi yang susah tumbuh karena tidak ketersediaan ruang, atau gigi yang tenggelam. Seperti itu. Kemudian juga dari bad habit sendiri, tadi itu pola makan, ya, karena kecenderungan kita sekarang tuh, anak-anak kita kan sekarang bubur juga cuma bikin instan gitu kan, Iya, Dok. apa jus. Terus kalau yang baik itu kan sebenarnya buah itu kan, ya, kalau orang Jawa itu geroboti gitu, ya. Kita jus saja, jadi tinggal telan itu. Nah, kemudian juga faktor lainnya apa? Bad habit atau kebiasaan buruk. Kita lihat anak-anak kita sekarang itu. Perlunya kita mengawasi anak-anak kita pada masa pertumbuhan apa? Bad habit atau kebiasaan buruk.
Nah, kebiasaan buruk apa yang menyebabkan mendukung terjadinya kelainan kesalahan gigitan atau kelainan gigitan itu yaitu menghisap jempol ya. Anak itu tidak baik ya, Dok ya? Iya. Jadi jempol kan kita lihat ya. Biasa tuh kan anak itu kalau udah ngisep jempol itu kan asik dia udah lalu udah bisa apa-apa nggak mau. Nah itu enggak. Itu kadang kita amati ya, kita amati mereka pasti nantinya itu akan presiden terhadap terjadinya kelainan dari bentuk rahang itu sendiri. Karena dengan menginyut ya, ngisap jempol itu, ibu jari itu akan terjadi peninggian dari langit-langit atau palatum ya, istilah kedokteran palatum anak yang menyebabkan dia akan meninggi atau dalam. Nah, otomatis kalau dengan rahang atau palatum atau langit-langit yang dalam berpengaruh terhadap lengkung gigi itu sendiri. Nah, udah berhubungan dengan lengkung gigi, pasti hubungannya dengan gigi yang tumbuh di tulang rahang tersebut. Kemudian kebiasaan apa lagi? Kebiasaan misalnya gigit-gigit itu kuku. Nah, sering sekali kan kita lihat anak-anak itu ada kebiasaan dia menggigit kuku. Jadi kebiasaan menyobek kukunya itu dengan gigit. Nah, itu berpengaruh terhadap gigi tersebut. Karena kan kalau dilakukan suatu kebiasaan itu dilakukan secara intens dengan durasi yang lama, nah itu lama-kelamaan akan menjadikan terjadinya kelainan-kelainan di kemudian hari, kelainan dari gigi tersebut atau kelainan dari maloklusi tersebut. Kemudian ada lagi yang kebiasaan, kita harus lihat anaknya, Mas Aris yang punya anak kecil nih, bernafas melalui mulut. Nah itu pengaruhnya besar. Karena apa? Itu berpengaruh terhadap otot-otot dari orbicularis oris atau otot dari mulut kita. Nah itu dengan bernafas melalui mulut otomatis berpengaruh terhadap otot-otot yang membentuk dari mulut tersebut. Akibatnya apa? Biasanya kita lihat sering anak-anak itu kalau orang Jawa bahasa Indonesia susah banget, ngowoh ya, gitu ya. Nah itu kan biasanya disebabkan karena dia bernafas melalui mulut. Nah itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke kelainan yang akan tertimbul di kemudian hari. Jadi seperti itu, masih banyak ada beberapa bad habit yang bisa mendukung terjadinya kelainan gigitan atau malabsorpsi itu. Nah, lalu Dok, kalau misalkan nih ada orang yang terjadi gigi berjejal seperti itu, lalu apa efek sampingnya Dok kalau misalkan tidak dilakukan tindakan medis seperti pemasangan behel itu Dok? Oke. Jadi dengan adanya posisi-posisi gigi yang tidak normal dalam hal ini berjejal ya, itu pengaruhnya terhadap apa? Terhadap self cleansing dari yang bersangkutan. Otomatis ya kalau gigi berjejal akan menyebabkan food impaction atau makanan yang mudah terjebak di dalam gigi-gigi yang saling menumpuk itu. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya otomatis dengan pembersihan yang susah dari pasien, dari yang bersangkutan terhadap makanan yang menjadi food impaction di situ, pasti akan menjadi presiden buruk terjadinya penyakit lain, yaitu penyakit periodontal disease. Mungkin minggu kemarin ya, Dokter Amira yang berbicara masalah ilmu periodontal ya. Nah itu efeknya seperti itu, Mas Aris. Jadi akan terjadi kerusakan jaringan dari pendukung gigi tersebut yang disebabkan dari peradangan kronis dari makanan yang terjebak di dalam situ. Itu yang efek buruk dari gigi yang menumpuk. Kemudian apalagi? Selanjutnya dengan adanya peradangan yang kronis, pertama memang menyerang yang diserang dulu adalah jaringan lunaknya. Tapi lama-kelamaan apabila masalah itu tidak kita atasi, lama-lama tulangnya, gitu, tulang yang mendukung dari gigi tersebut, dalam hal ini alveolar ya, alveolar. Nah itu akan terjadi resorpsi dari alveolar itu sendiri, resorpsi dari akar gigi itu
sendiri yang diakibatkan karena peradangan kronis yang penyebabnya adalah sepele, yaitu adanya food infection seperti itu. Ya, kemudian banyak juga lagi penyebab dari gigi yang berjejal. Kemudian mudahnya terjadi karies. Ya, pelarinya ya juga tadi ke food infection itu, karena pembersihan yang susah, pembersihan yang tidak bersih, akhirnya banyak sekali tempat yang menjadi sarang dari bakteri-bakteri penyebab karies. Nah, itulah istilahnya kenapa pada gigi-gigi yang bertumpuk itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak akan terjadinya kemungkinan terjadinya kelainan, karies, kemudian kerusakan jaringan periodontal, dan akhirnya terjadi resorpsi dari tulang dan resorpsi dari akar yang akan menyebabkan kegoyang dari gigi. Jadi gigi sehat, tidak apa-apa tapi goyang. Nah, itu kita harus curigai. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kegoyang dari gigi tersebut. Itu gambaran sedikit dari kelainan yang terjadi. Nah, Dok, dari tadi kan dokter menjelaskan tentang kawat gigi, Dok. Apakah ada alternatif lain nggak sih, Dok, untuk merawat gigi selain menggunakan behel atau kawat gigi? Karena kan saya tuh pernah lihat tuh, Dok, di di media sosial itu ada seperti alat yang transparan gitu, Dok, yang digunakan untuk meratakan gigi. Apakah itu juga termasuk dalam perawatan ortodonti, Dok? Oke. Jadi dengan berkembangnya ilmu kedokteran gigi, dalam hal ini fokus kita ke ortodonsia, itu zaman dulu kan kita hanya mengenalnya perawatan ortodonsi itu hanya dengan plat yang bisa dilepas pakai atau removable appliance, meskipun sekarang juga itu masih kita gunakan. Kemudian kita juga dapat menggunakan fixed appliance, atau sekarang yang kita lagi banyak kita pakai, atau dengan melekatkan brace di gigi. Ada juga yang sekarang memang dengan aligner atau Invisalign. Itu perawatan yang menggunakan itu tadi yang Mas Aris bilang transparan itu. Tapi kita juga harus lihat kasusnya. Tidak semua kasus yang kita kerjakan itu bisa dipakai untuk yang sekarang, model sekarang itu, Invisalign atau aligner itu. Nah, tapi intinya perawatan orto itu kita harus melihat usia dari yang bersangkutan. Kemudian kita juga harus melihat kasus yang kita tangani. Itu memungkinkan. Kalau misalnya di usia-usia perkembangan, misalnya antara 6 sampai 12 tahun, itu kan fase-fase mixed denture atau gigi bercampur. Dan apabila kasusnya itu tidak kompleks, kita masih bisa menggunakan removable appliance, atau yang orang bilang itu yang pas pakai itu ya, yang pakai pimping itu ya. Betul ya. Itu bisa itu. Makanya kita harus lihat kasusnya seperti apa dulu. Kemudian kalau di usia perkembangan yang 6 tahun ke bawah, jadi kita bisa lihat perawatannya itu usaha preventif. Jadi misalnya kita jaga agar yang bersangkutan itu besok-besoknya jangan terjadi kelainan gigitan, maloklusi. Jadi itu periode kita preventif, interventif, sama kuratif. Jadi dalam ilmu ortodonsi itu ada perawatan yang preventif, interseptif, sama korektif. Nah, preventif itu yang kita berbicara masalah pasien-pasien atau anak-anak yang di bawah usia gigi tumbuh, gigi susunya tumbuh. Itu gigi 6 tahun. Gigi 6 tahun ke bawah ya, gigi susu tumbuh itu. Kita bisa lihat di situ kan kemungkinan bahwa anak ini akan terjadi mal oklusi atau gigitan panas, kita bisa pantau. Yaitu dengan caranya yang tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau dia misalnya mempunyai kebiasaan buruk, mempunyai habit yang buruk, kita harus cegah gimana caranya kebiasaan itu jangan dilanjutkan. Kemudian kalau memang sudah kelihatan terjadinya anak itu susah untuk menghentikan kebiasaannya, kita ada beberapa alat yang bisa kita gunakan pada saat anak masih di usia 6 tahun itu. Anak-anak misalnya dengan menggunakan
twin block, dengan menggunakan Frankel itu anak-anak. Jadi bentuknya dia hanya merangsang dari muskulus atau otot itu sendiri agar pisau-pisaunya itu tidak mempengaruhi gigi untuk tumbuh secara optimal, yang akhirnya nanti jangan sampai terjadi jangan terjadi kelainan gitu. Jadi lebih banyak kalau pada usia 6 tahun ke bawah itu kita lebih banyak manipulasi dari otot dari pasien atau dari anak tersebut. Karena tadi dia ngomong ya, ada otot yang berpengaruh terhadap terjadinya kelainan, ada tulang rahang yang akan menyebabkan terjadinya kelainan dan sebagainya. Kemudian tahap yang interseptif atau tahap di mana antara usia 16 sampai 12 itu periode gigi bercampur. Itu kita bisa menggunakan alat-alat yang seperti kita removable appliance atau yang kita lepas pakai bisa. Kemudian kalau udah usia permanen muda atau gigi-gigi yang susu itu udah mulai tanggal di antara usia 10, 12, 14 tahun, kita udah bisa menggunakan yang fake appliance itu. Tapi harus dengan pengawasan, dalam artian karena fake appliance itu perawatan orto yang memang yang bersangkutan tuh nggak bisa ngelepas. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, gitu tuh alat itu nempel di situ. Jadi pada usia anak-anak permanen muda itu kita harus benar-benar concern terhadap yang bersangkutan. Karena apa? Karena pertama yaitu tadi tulangnya masih empuk, ototnya masih lentur gitu. Nah itu kita harus warning benar pada usia tersebut pada saat melakukan perawatan orto. Jadi banyak sekali Mas Haris untuk perawatan orto yang bisa digunakan, ada beberapa alternatif. Jadi intinya kita harus lihat usianya berapa, kasusnya seperti apa, bisa nggak digunakan dengan alat ini, bisa nggak digunakan dengan yang sekarang terbaru liner atau Invisalign seperti itu. Oke, selanjutnya dok, apa sih saran dokter bagi orang tua yang ingin membawa anaknya untuk melakukan konsultasi ortodonti, lalu pada usia berapa sih yang kira-kira terbaik untuk melakukan konsultasi ortodonti ini, dok? Oke. Untuk usia yang kita kalau bicara dengan udah masalah ilmu-ilmu yang berhubungan estetika, kita itu bicaranya adalah sesuatu yang ideal, ya kan? Jadi kita bisa membawa anak kita untuk untuk mengecek apakah anak kita itu besok-besoknya akan terjadi kelainan apa enggak, itu bisa di antara pada usia-usia 6 tahun. 6 tahun itu kan gigi itu udah mulai gigi susu ya. Nah itu 6 tahun. Kemudian usia-usia 6, 12 tahun itu waktu ideal kita bisa ngecekin anak kita atau siapa saja ya yang usia-usia pertumbuhannya periode gigi bercampur, gigi permanennya itu udah mulai tumbuh, dan kelainan-kelainan dari hubungan rahang dan hubungan giginya itu bisa terlihat, itu kita bisa mulai bawa ke konsultasi ke dokter yang spesialis bidang ortodonsi seperti itu. Jadi biasanya sih ya kalau di klinik ya selama ini mereka itu datang ke klinik itu setelah terjadinya kelainan. Biasanya hubungannya kalau udah estetika itu dengan rasa percaya diri. Ada rasa minder karena penampilan seperti itu yang biasanya membawa mereka itu untuk konsultasi ke kita gitu. Nah, kalau udah seperti itu biasanya udah usianya sih udah udah lepas dari orang tua ya. Iya, dok. Biasanya kalau anak yang umur 12 tahun ke bawah itu biasanya yang melihat tuh ibunya ya. Kok anak saya seperti ini? Biasanya si anak dibawa baru ke dokter gigi. Tapi biasanya pada usia remaja, biasanya anak-anak dia yang istilahnya mengeluh kepada ibunya atau dia sendiri datang ke klinik untuk menceritakan kasusnya seperti apa. Kok seperti ini saya ini. Jadi lebih banyak berhubungan dengan self-esteem ya, atau rasa percaya diri mereka yang berhubungan dengan estetika itu. Jadi seperti itu Mas Aris. Jadi tergantung dari, karena kan memang Indonesia tuh kadang dental mindednya tuh kan sangat kurang ya.
beda sama di luar negeri ya. Nah gitu. Jadi mereka kadang membawa anak ke klinik itu setelah ada keluhan, setelah si anak itu mengeluh, itu baru dibawa gitu. Jadi seperti itu yang kadang kita bukan terlambat, tapi memang budaya untuk dental minded itu kita memang belum tumbuhkan, gitu, belum ada gitu. Gitu. Mungkin di perkotaan sudah mulai ada ya, tapi rata-rata mereka yang datang ke klinik itu mereka sudah rata-rata bukan karena preventif pencegahan, tapi udah fase-fase korektif. Jadi fase-fase yang memang sudah terjadi kelainan seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dicegah di usia-usia 16-12, tapi kalau misal pun sudah terjadi kelainan bisa dilakukan itu tadi perawatan yang korektif atau memperbaiki seperti itu. Lalu dok, untuk tips terbaiknya kalau misalnya kita sudah melakukan perawatan, apa aja sih tips-tips yang bisa dilakukan untuk merawat gigi selama perawatan ini? Kalau tips itu mungkin untuk pasien yang sudah dilakukan pemasangan ya. Iya. Jadi gini, yang perlu ada di dalam mindset kita, saya seringkali jelaskan kepada pasien saya bahwa alat itu menempel di situ selama sekian lama. Ya kan, kita tempelkan di situ ya. Ini kalau perawatan yang fixed appliance yang kita tempel atau bekel ya, orang umum tuh bilang. Nah itu yang perlu kita jaga itu bahwa alat yang nempel situ tuh otomatis pertama dia akan mengeluarkan rasa nyeri. Karena apa? Kita aktifir, kita memang pasang alat di situ tuh dengan tujuan untuk mengkoreksi. Nama yang koreksi itu kan dari yang sesuatu yang tidak benar kita bawa ke arah yang posisi benar. Pasti ada sesuatu gaya yang kita aplikasikan ke dalam gigi tersebut untuk menggerakkan gigi tersebut agar menjadi rata sesuai dengan atau menjadi sesuai dengan yang sudah kita planningkan atau kita sudah rencanakan. Nah itu pasti ada rasa sakit, nyeri itu pasti. Pasti itu yang harus pertama kita tekankan pada pasien yang pertama-tama datang pasang untuk perawatan orto. Sakit, nyeri. Bahkan mungkin untuk makan yang makanan lunak pun misalnya gigit tahu, gigit tempe itu pasti akan mengeluarkan sensasi yang nggak enak atau emeng ya, apa ya, the sensation ya, emeng itu pasti akan terjadi seperti itu. Itu kita harus akan kepada pasien biar nggak kaget gitu loh. Karena dia kayak itu reject dia. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Beda kalau alat yang lepasan dia copot aja udah hilang sakitnya. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Dia ditempel di situ, dipaksa untuk gerak itu gigi. Jadi pertama-tama yang harus kita tekankan mindset pasien bahwa rasa sakit, rasa nyeri pasti ada. Nah dok, kira-kira berapa lama dok pemakaian alat ortodonti atau BL ini digunakan? Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau selamanya, atau bagaimana dok? Berapa lama? Ini sering sekali pertanyaan yang kadang diajukan oleh pasien kepada kita. Kalau sudah berhubungan dengan waktu, durasi, itu tergantung pertama dengan kasus. Kasusnya itu seperti apa. Semakin rumit kasus, semakin kompleks kasus, pasti waktunya pasti lebih dong. Ya kan? Kemudian yang kedua, dengan tingkat kooperatif dari pasien terhadap perawatan, terhadap operator dalam hal ini. Karena seringkali pasien itu jarang kontrol, tapi pengennya beres. Nah itu yang selalu saya kemukakan kepada mereka, kita nggak bisa seperti itu karena perawatan orto itu membutuhkan kontrol itu untuk apa? Untuk mengaktifkan alat-alat yang dipasang di situ. Nah itulah gaya-gaya yang dia kenakan untuk mengkoreksi gigi-gigi yang nggak benar itu. Jadi kalau secara normal, misalnya dia kontrolnya rutin, terus dia pembersihannya bagus, pohannya bagus, tidak pernah ada masalah apa-apa, dalam artian orangnya apik, itu perkiraan bisa kurang lebih, kalau kasus sedang itu bisa 2-3 tahun. Gitu, 2-3 tahun gitu. Ada juga sih, ada yang 2,5 tahun dulu, ada juga sering juga ada yang 2,5 tahun, tapi memang orang-orangnya apik, dalam artian tidak pernah ada masalah
penyerta. Dan tadi kalau ada food impaction apa itu kan, dengan adanya alat yang ditempel itu kan otomatis food impaction akan semakin tinggi dong kemungkinan. Kemudian juga nggak ada kelainan lain, bisa kegoyangan gigi, terus terjadinya resesi gigi dan sebagainya. Itu dia 2,5 tahun dengan pada saat itu misal kasusnya lumayan kompleks gitu, dengan pencabutan 4 gigi, tapi orangnya apik dan rajin, kooperatif sekali, 2,5 tahun bisa selesai. Bagus seperti itu. Jadi tergantung itunya ya, tergantung kasus sama kerjasama dari pasien. Oke dok. Nah, setelah behel ini kita lepas, lalu apakah ada perawatan khusus dok yang dilakukan setelah pasca pelepasan alat ortodonti ini? Apakah kalau misalkan sudah dilepas gigi yang sudah rata ini, dia kembali seperti semula, atau memang harus pakai alat lainnya, atau seperti apa, gimana dok? Oke. Jadi ini kita berbicara setelah perawatan itu selesai, misalnya. Jadi sudah sesuai dengan yang kita planningkan, kita rencanakan, dan pasien puas, dan dokter juga sudah menyatakan sudah layak untuk dilepas alat tersebut. Kita memasuki fase namanya fase retainer. Retainer itu to retain ya, artinya menahan hasil perawatan itu jangan relapse atau jangan balik. Karena bagaimanapun yang ada di benak kita itu gini, perawatan ortodonsi itu kan menggerakkan dari posisi yang mal atau posisi yang salah ke posisi yang benar. Ya, yang digerakkan itu kan jaringan hidup ya. Jaringan hidup di mana gigi tersebut didukung oleh jaringan periodonta, didukung dengan tulang-tulang dan sebagainya. Terus kita tahu sifat dari jaringan itu kan lentur ya. Jadi jaringan itu kayak serabut-serabut itu ya. Jadi kecenderungan dia kalau kita tarik, kita kemungkinan dia akan balik itu ada. Kecuali dia akan posisi di tempatnya apabila terjadi kalsifikasi secara sempurna. Jadi dalam artian setelah posisi itu kita bawa ke posisi yang benar, kemudian proses kalsifikasi dari tulang-tulang yang istilahnya yang berhubungan dengan proses pergerakan, kemudian jaringan-jaringannya itu juga sudah stabil di situ, kemungkinan untuk balik memang kecil. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita kan karena kita nggak tahu ya, masing-masing orang itu tingkat baliknya atau tingkat relapse-nya itu kita nggak tahu masing-masing orang. Kita hanya para ahli itu hanya memperkirakan bahwa proses kalsifikasi, proses stabil itu sekian minggu, sekian bulan, hanya itu aja. Itu hanya perkiraan. Tapi kan tetap kembali ke masing-masing individual. Tapi untuk mengantisipasi terjadinya relapse, kita pasang namanya alat retainer. Nah, itu retainer itu kita biasa gunakan. Retainer itu dua rahang atas dan rahang bawah. Nah, yang rahang atas itu biasanya kita memakai retainer yang bisa lepas pakai. Jadi si pasien bisa nyetel, nanti kita kasih instruksi berapa lama dia harus pakai alat itu, terus kapan harus dilepas, kapan harus dibersihkan, itu kita kasih instruksi. Kemudian kalau yang bawah kita biasanya memakai fixed retainer, atau yang memang kita lem atau kita lemkan seumur hidup di situ. Di belakang, biasanya di belakang gigi-gigi rahang bawah, gigi-gigi depan ya, anterior itu kita lekatkan suatu plat seperti stainless, jadi dia bebas korosif ya, bebas untuk terjadinya karat dan sebagainya, itu kita lem di situ. Jadi dia seumur hidup aja di situ. Karena asumsi kenapa kita yang bawah itu kenapa kita lekatkan secara permanen, karena kemungkinan balik atau kemungkinan dia relapse pada rahang bawah itu lebih besar daripada rahang atas. Jadi kita lekatkan di situ seumur hidup. Nggak apa-apa itu, biasanya seperti itu, dan banyak sekali pasien yang udah 10 tahun, 12 tahun kontrol kembali untuk membersihkan, dia masih melekat di situ, nggak apa-apa. Dan itu juga tidak akan mengganggu estetika dia tersenyum karena nggak kelihatan begitu. Jadi fase retainer itu. Yang kedua juga tetap dia harus menjaga apa? Tetap harus menjaga pola makanannya. Pola makanannya, kebersihannya tetap harus dijaga. Karena sekarang posisinya udah benar, udah bagus. Itu tetap kebiasaan-kebiasaan baik yang kita
kita sarankan pada saat perawatan tetap harus dibawa meskipun alat itu sudah kita up atau kita lepas seperti itu. Nah, dok, bisa diceritain nggak dok selama menjalani perawatan itu ada hal-hal menarik atau hal-hal unik nggak sih dok yang terjadi gitu dok selama menangani pasien? Oh gitu. Ada sih beberapa ya. Jadi itu pada saat mungkin rumah sakit belum seperti ini ya, masih di Sanati Suyoto itu ada pasien ibu-ibu ya. Saya ingat betul. Itu usianya itu kalau nggak salah itu sudah 52-an. 52 tahun dok? 52. Tapi memang secara analisa profil itu memang dia itu indikasi perawatan. Tapi kan dia datangnya pada saat usia 52. Sebenarnya terlambat banget gitu lah. Dan karena dia memaksa untuk dirawat, akhirnya ya udah saya melalui prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum perawatan seperti ronsen, cetak, analisa profil, analisa kecukupan ruang dan sebagainya. Dari foto ronsen itu memang terlihat bahwa memang usia 52 itu kan udah usia rawan, udah terjadinya proses menopause ya. Nah, kalau pada perempuan namanya udah menopause itu pasti tingkat kekeroposan tulangnya tinggi. Apalagi kalau dia anaknya banyak, pasti tingkat kekeroposannya tulang tinggi. Dan ternyata memang gigi-gigi dia itu sudah tidak didukung dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan saya istilahnya nggak sanggup untuk merawat gigi tersebut. Tapi pasien memaksa, pokoknya gimana caranya untuk ini saya pengen gitu. Karena anaknya kebetulan juga pasang gitu. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Tetap akhirnya saya membuat informed consent. Di situ saya tuliskan informed consent panjang banget. Apa kemungkinan yang akan terjadi jika yang bersangkutan atau ibu itu dilakukan perawatan. Karena kemungkinan gigi goyang, kemungkinan resorpsi akan dipercepat. Itu memang besar sekali pada pasien-pasien yang seperti itu kasusnya gitu. Dan beliau pun akhirnya jadi dengan beberapa saksi waktu itu asisten saya yang saya suruh tanda tangan karena intinya saya nggak mau perawatan. Tapi si ibu itu sangat-sangat memaksa karena anaknya sudah dipasang. Dan sampai sekarang pun saya simpan itu inform consent-nya itu dan beliau tanda tangan. Akhirnya saya rawat benar-benar dengan menggunakan extra light kekuatan benar-benar saya pakai yang paling ringan untuk menggerakkan giginya. Memang kasusnya kasus ortodontik banget gitu. Dan alhamdulillah mungkin dengan seizin Allah juga akhirnya bagus juga gitu. Bagus juga dalam artian seperti yang saya planningkan, saya inikan. Jadi setiap ada kegoyang dikit saya berhentikan aktivirnya. Saya bebasin dulu biar istilahnya penyembuhan dulu, kemudian saya kurangi kekuatannya, pokoknya dengan benar-benar extra light power, extra light force untuk menggerakkan giginya. Dan akhirnya alhamdulillah bagus dan udah saatnya untuk dilepas. Tapi si ibu itu nggak mau, sampai sekarang tuh nggak mau dilepas. Jadi sekarang udah usianya mungkin udah berapa ya, udah lama banget itu, udah hampir 58, 57 banget. Nggak mau sama sekali. Jadi kalau kontrol itu cuma ganti karet. Ibu ini jelek loh, ini misalnya nanti akan tetap nggak mau. Jadi dia pengen tetap dirawat. Ya udah saya bingung. Akhirnya saya bikin inform consent lagi. Karena si pasien nggak mau dilepas gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cerita-cerita yang lucu yang menyebabkan kita itu sebagai operator itu ketawa karena kadang perawatan orto itu kadang keren gitu ya, keren untuk dilakukan perawatan karena memang dia bentuknya kayak aksesoris seperti ini. Jadi banyak. Nah, ini salah satunya aja yang sampai sekarang itu pasien nggak mau dilepas dan hanya ganti karet, tapi sudah kita lakukan dengan informasi tersendiri. Baik dok, dokter pernah nggak sih dok bertemu tentang mitos-mitos mengenai ortodonti itu sendiri nih? Misalnya nih, saya dulu pernah dengar dok dari teman, saya nggak mau lah pakai pasang behel atau ortodonti, takut saya kurus gitu dok. Nah, kira-kira kalau menurut dokter selama sejarah menemui pasien atau dengar-dengar dari selentingan orang, ibu tahu nggak sih dok ada mitos-mitos yang berkembang mengenai ortodonti gitu dok? Mungkin kalau mitos untuk kurus mungkin
nggak sebanyak bahwa mitos bahwa orang tuh kalau udah dipasang alat orto itu dia itu alat itu kan gerak sendiri, jadi bim salah bim udah tertata sendiri. Mereka tuh persepsinya seperti itu, sehingga mengakibatkan apa? Sehingga mengakibatkan dia itu untuk kontrol itu jarang karena apa? Dipikirnya harus dipasang, ya sudah itu akan rata sendiri. Nah itu yang kadang kita yang harus menekankan kepada pasien-pasien bahwa kontrol ke dokter itu perlu banget. Karena apa? Kalau tidak dilakukan pengontrolan itu bagaikan kita tuh hanya ngemutnya apa ya? Ngemut besi aja. Kalau udah sekian lama kan power atau kekuatan dari daya dari alat itu sendiri kan hilang. Kan sesuai dengan teori fisika ya, aksi reaksi. Jadi kalau kita nggak kasih aksi, nggak ada reaksi. Tapi aksi itu dia akan melemah dengan durasi waktu. Nah itu kalau sudah lemah itu, ya dia seperti pasien itu hanya seperti ngemut besi aja, tapi nggak ada aktivitas apa-apa di dalam mulut tersebut, di dalam gigi tersebut, alias gigi tersebut tidak bergerak, hanya berdiam di tempat. Nah seperti itu yang harus kita mitos yang sering pasien bangun di dalam mindset mereka, bahwa dengan nempel alat itu udah semuanya jalan. Nah itu yang harus sering kita tekankan kepada pasien, bahwa kontrol itu perlu, jangan sampai bahwa alat itu bergerak sendiri tanpa diaktifkan, gitu, seperti itu mitos itu. Tapi kalau untuk yang kurus mungkin memang pertama-tama pemasangan memang menyebabkan kurus karena kan masih adaptasi ya, makannya susah, sakit dan sebagainya. Tapi lama-lama kan mereka akan beradaptasi, seperti pemakaian gigi tiruan itu kan juga pertama-tama pasti jelas nggak enak, pasti ada reject dari si pasien yang bersangkutan untuk mengunyah dan sebagainya. Pasti itu akan terjadi. Mungkin ada beberapa orang terpengaruh ya dengan adanya pemasangan alat di gigi menyebabkan penurunan berat badan, mungkin ya. Tapi selama ini sih yang saya temui di klinik atau praktekan tuh enggak ya. Tapi nggak tahu kalau pemasangannya, kalau untuk program diet saya nggak tahu nih. Itu. Nah, itu dia Sobat RSPPN. Ternyata kalau kita pasang alat ortodonti atau behel itu membuat kita kurus, itu ternyata hanya mitos. Seperti itu. Nah, alat ortodonti ini sendiri berindikasikan untuk pasien-pasien atau gigi-gigi yang memiliki gigi-gigi berjejal. Nah, bagi Sobat RSPPN yang memiliki gigi berjejal atau giginya maju ke depan atau camel atau mempunyai gingsul seperti itu, yuk kita bisa mampir ke RSPPN Sudirman. Karena kalau misalkan gigi-gigi berjejal itu tidak diperbaiki, maka akan terjadi banyak penyakit ya dok ya. Salah satunya karies gigi, lalu ada penyakit periodontal, lalu karies gigi berlubang. Nah, kalian nggak mau kan gigi kalian itu mengalami hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu maka kalian harus cek atau konsultasi ke dokter spesialis ortodonti. Nah, di sini semoga ngobrol-ngobrol kali ini membuka wawasan kita bagi yang menonton. Baiklah Sobat RSPPN, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast diagnosis. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya follow IG kami ya di @rspppnsudirman.co.id dan jangan lupa like and subscribe di YouTube channel RSPPN Sudirman. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.